Selamat malam, Bapak Ibu, Bapak dosen. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Allah dan semesta, kremasi atau penguburan yang beranggotakan terdiri dari 10 orang. Saya sendiri dengan Niko, ada Dinda, ada Vioren, ada Dewa, ada Catherine, Satijah, Sinta, Stefani, Wafi, dan Yongwali. Untuk pembukaan, pertama saya ingin memberikan pengantar mengenai tujuan ritual itu. Merupakan tujuan ritual kematian dalam berbagai agama biasanya untuk membantu almarhum menjalani transisi menuju kehidupan setelah kematian. Di zaman modern, terutama di masyarakat yang lebih sekuler, terdapat pergeseran fokus bukan hanya pada almarhum, tapi juga pada penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Di Inggris khususnya, ada kecenderungan meningkatnya penggunaan jasa pemakaman humanis atau civil funerals. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik menurut agama. Itu dibagi menjadi 2 contoh, yaitu agama Buddhisme dan yang satu lagi adalah Kristen. Nah, untuk praktik pemakaman dan ritual utama, yang pertama adalah praktik bisa kremasi, penguburan ritual air, dan tergantung daerahnya. Lalu ada juga praktik itu berbeda-beda, yaitu penguburan lebih disukai terutama dalam Katolik dan Ortodoks, walau kremasi diperbolehkan sejak lama di gereja Katolik. Jika tidak menandakan ketidakpercayaan akan kebangkitan. Lalu untuk penguburan biasanya diikuti oleh ritual liturgis, doa, tetapi seringkali kurang penekanan pada eologi tergantung denominasinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Vioren. Lalu selanjutnya ada agama Islam. Untuk praktik pemakamannya, tubuh dibersihkan, dibungkus kain putih sederhana, dikubur secepat mungkin, idealnya dalam 24 jam. Kremasi tidak dianjurkan. Kuburan diarahkan menghadap ke Mekah, sederhana dan menghindarkan unsur kemewahan yang berlebihan. Selanjutnya ada agama Hinduisme. Sebagian besar Hindu melakukan kremasi. Api dianggap penting sebagai sarana pemurnian dan transisi. Ada pengecualian untuk bayi yang sangat muda dan orang yang sudah melepaskan ikatan duniawi yang mungkin tidak dikremasi. Tradisi juga terkait dengan sungai suci seperti Ganges untuk menempatkan abu kremasi. Lalu selanjutnya ada agama Yudaisme. Selanjutnya mau. Lalu selanjutnya ada agama Yudaisme. Pemakaman harus dilakukan segera, tubuh tidak ditinggal sendiri sebelum pemakaman. Ada kelompok khusus yang bernama Sefer Kadisa yang membersihkan dan membungkus jenazah. Kremasi biasanya tidak dianjurkan kecuali dalam aliran liberal atau modern. Selama 7 hari setelah pemakaman, keluarga berkabung, terdapat kunjungan dan doa, dan periode-periode berkabung lanjutan seperti 30 hari atau 1 tahun. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik pemakaman dan ritual utama dalam agama Sikhisme, yaitu di dalam agama Sikhisme setelah kematian, tubuh dibersihkan dan diiringi doa atau himne, biasanya dikremasi dalam waktu sesegera mungkin, dan ada tradisi membaca Guru Granth Sahib, doa-doa di Gurdwara, dan periode berduka selama beberapa hari setelah pemakaman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bagian tentang budaya pemakaman dalam Islam. Dalam Islam, kematian dipahami sebagai bagian dari takdir Allah. Orang Muslim percaya bahwa setelah mati, ruh akan dihakimi Allah dan nanti akan hidup lagi di hari kiamat. Karena itu, pemakaman dibuat sederhana dan cepat. Pertama, jenazah dimandikan oleh orang yang sama jenis kelamin. Setelah itu dibungkus dengan kain putih polos. Kemudian ada doa bersama yang disebut salat al-janazah. Jenazah harus dikubur secepat mungkin. Biasanya dalam 24 jam. Saat dikubur, tubuh diletakkan miring ke kanan dan menghadap Ka'bah di Mekah.
semua ini menunjukkan kesederhanaan, kepatuhan, dan penyerahan diri kepada Allah. Terima kasih. Next, teman saya. Perbandingan ritual kematian dalam Islam, Hindu, Katolik Roma, dan Jazz Funeral di New Orleans. Perasaan berkabung dan etika setelah kematian. 1. Berkabung biasanya berlangsung sekitar 3 hari. Untuk istri yang ditinggal mati suaminya, ada masa berkabung khusus atau iddah selama 4 bulan 10 hari. Menjaga kesopanan dan tidak berlebihan dalam ekspresi kesedihan seperti meraung-raung karena dianggap tidak sesuai dan dapat menambah penderitaan. 2. Agama Hindu, kepercayaan dan filosofi. 1. Keyakinan pada samsara atau siklus kelahiran kembali dan karma. Perbuatan semasa hidup mempengaruhi kelahiran selanjutnya. 2. Tujuan akhir adalah moksha, pembebasan diri siklus kelahiran kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbandingan ritual kematian dalam Islam, Hindu, Katolik Roma, dan Jazz Funeral di New Orleans. Ritual dan prosedur pemakaman. Kremasi adalah metode yang paling umum, kecuali dalam beberapa kasus seperti bayi atau orang suci, karena kedua ini dianggap masih suci sehingga tidak perlu dilakukan kremasi. Nah, sebelum kremasi, biasanya tubuh dimandikan terlebih dahulu, kemudian diberi pakaian baru, dihias, kemudian kerabat semua dikumpulkan untuk memberikan penghormatan. Setelah dilakukan kremasi, abu kremasi kemudian disebarkan ke sungai suci atau tempat-tempat yang dianggap suci. Berkabung dan tradisi setelah pemakaman. Ada periode berkabung yang bisa berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu, tergantung dari adat lokal dan status orang yang meninggal. Biasanya status yang meninggal tinggi, masa berkabungnya cukup lama untuk memberi kesempatan kepada ahli taulan dan semuanya bisa memberikan penghormatan. Kemudian selama masa berkabung, biasanya ada pembatasan terhadap perayaan, pakaian, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan bahwa kondisi tersebut sedang berkabung. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Ibu Satijah. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Dewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan ritual kematian dalam Islam, Hindu, Katolik Roma, dan Jazz Funeral di New Orleans. Yang ketiga, Katolik Roma atau Roman Katolik, kepercayaan atau filosofi, percaya bahwa tubuh dan jiwa akan dipersatukan kembali di hari kebangkitan. Yang kedua, pentingnya liturgi, doa, dan sakramen. Pemakaman adalah bagian dari journey dari hidup ke kehidupan setelah kematian. Yang selanjutnya, ritual dan prosedur pemakaman. Di sini kita jelaskan menjadi 3. Yang pertama ada 3 tahap utama, vigil atau malam doa atau jaga jenazah. Misal pemakaman atau funeral mass, dan rite of communal penguburan atau pemakaman. Dalam misi pemakaman ada liturgi sabda atau baca kitab suci, homili atau nasihat, lalu liturgi ekstaristi atau tabur roti dan anggur, tergantung kebijakan lokal. Yang terakhir, penguburan biasa dilakukan di tanah suci atau pemakaman Katolik. Ada simbol-simbol seperti air suci, salib, pengurapan atau di beberapa tradisi dan penghormatan terhadap jenazah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, setelah dijelaskan oleh rekan saya perbandingan ritual kematian dalam Islam, Hindu, dan Katolik Roma, saya akan menjelaskan tentang berkabung dan tradisi setelah pemakaman dalam Katolik Roma, yaitu adalah waktu berkabung bisa bervariasi, ada kunjungan keluarga ke makam, misal misa arwah atau doa-doa untuk almarhum sering dilakukan pada hari-hari tertentu setelah kematian. Misalnya di saat almarhum berulang tahun atau hari perayaan kematiannya. Nah, secara simbolisnya sendiri, warna hitam atau warna tertentu itu dipakai untuk berkabung.
dalam pakaian dan juga upacara liturgis untuk menghibur keluarga dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ritual kematian dalam agama Jazz Funeral di New Orleans. Kepercayaan dan filosofinya sendiri ini mempunyai cara tersendiri untuk merayakan kematiannya, yaitu merayakan kehidupan seseorang yang sudah meninggal bukan hanya berduka, tetapi di kepercayaan tersebut perayaan kematian dirayakan dengan sukacita yang ada musik dan juga tari-tarian. Kombinasi budaya Afrika, Eropa, dan Amerika mewariskan musik brass band, ritual atau lagu religius, elemen ritus keagamaan, dan juga budaya komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Sinta. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ritual dan prosedur pemakaman atau prosesi. Yang pertama, prosesi dimulai dari rumah duka atau gereja menuju kuburan. Brass band memainkan musik yang sedih, Dirges and Hymn di awal. Setelah penguburan, suasana berubah, musik menjadi lebih hidup, tempo meningkat, orang berdansa, menjadi perayaan kehidupan almarhum atau second life, diikuti musik jazz yang meriah. Makna sosial dan emosional yang dapat disampaikan adalah musik sebagai sarana pelepasan emosi, penyembuhan, dan perayaan komunitas. Prosesi bersifat publik, komunitas ikut berjalan dan ikut merayakan, bukan hanya duka di dalam rumah ibadah atau pemakaman Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.